Udah, nggak usah bengong gitu. Tapi, gagal banget ya kalau punya mobil mewah kayak gitu. Bener nggak? Pertanyaannya, kenapa mobil mewah di Indonesia harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobil yang sama yang diproduksi di negara asalnya? Apakah penjual di Indonesia ngambil untungnya kebanyakan? Gede banget gitu? Belum tentu. Untuk menghadirkan mobil mewah di Indonesia, itu timbul biaya-biaya dan itu tidak sedikit. Di video ini, saya akan menjelaskan cara menghitung apa saja biaya-biaya yang timbul atas mengimpor barang mewah ke Indonesia. Mulai dari asuransi, bea kirim, bea masuk, sampai PPNBM atas barang mewah tersebut. Simak video ini agar menjadi pengetahuan kita bersama. Halo, jumpa lagi dengan ZM Konsultan. Kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung biaya yang timbul atas impor barang mewah. Mulai dari asuransi, bea kirim, bea masuk, sampai pajak pertambahan nilai atas barang mewah PPNBM barang tersebut. Bagi yang belum tahu apa itu PPNBM, silahkan simak video yang ini ya. Atau bisa klik link videonya di deskripsi di bawah video ini. Yuk, kita mulai! Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010 tahun 2022 mengatur tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Tarif bea masuk ini berbeda-beda. Kita ambil contoh, misalnya sepeda motor yang diimpor utuh dengan mesin berkapasitas silinder kurang dari 150 cc, tarif bea masuknya 10%. Lalu, mesin berkapasitas silinder di atas 150 cc hingga 200 cc, tarif bea masuknya 30%. Lalu, mesin berkapasitas silinder lebih dari 800 cc, bea masuknya 40%. Ini hanya beberapa contoh saja. Penetapan bea masuk tergantung klasifikasi barangnya. Selain bea masuk, kendaraan bermotor yang masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak pertambahan nilai atas barang mewah PPNBM. Pengenaan tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2017, di mana tarif PPNBM dimulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 125%, tergantung dengan jenis kendaraan dan kapasitas silinder kendaraan bermotor tersebut. Kita ambil beberapa contoh tarif PPNBM dan jenis kendaraan bermotor. Tarif PPNBM 10% dikenakan bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc, seperti Honda Civic Hatchback, Mazda 2, dan VW Polo. Contoh lain, tarif PPNBM 60% dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, seperti Royal Enfield 350, Honda Rebel 500, dan Harley Davidson Street 500. Contoh lain lagi, tarif PPNBM 125% dikenakan bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc seperti Ferrari 488 GTB. Ada juga Jeep Gladiator. Selain itu dikenakan tarif PPNBM 125% untuk kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc seperti Honda CBR 1000RR, Kawasaki Ninja 1000, dan Yamaha R1. Sekarang kita ambil satu contoh perhitungan impor sepeda motor Honda CBR 1000RR yang diproduksi di negara Thailand dan diimpor utuh ke Indonesia. Dilansir dari laman fasterwheeler.com Thailand, harga on-road Honda CBR 1000RR tahun 2023 di Thailand adalah 858.000 baht
Untuk mengetahui berapa harga dalam rupiah, kita gunakan perhitungan cross rate ya. Kita ubah dulu ke dolar Amerika. Nilai tukar 1 bat Thailand adalah 0,027 dolar Amerika. Maka 858.000 bat dikali 0,027 sama dengan 23.166 US dollar. Jika dikonversi dalam mata uang rupiah dengan kurs 1 dolarnya 15.588, maka 23.166 dolar dikali 15.588 rupiah sama dengan 361.111.608 rupiah. Artinya, harga jual sepeda motor Honda CBR 1000 RR tahun 2023 di Thailand adalah 361 jutaan. Sedangkan harga jual on the road di Jakarta hampir mencapai 1,1 miliar. Motor yang sama, tapi harga di Indonesia 3 kali lipat lebih tinggi. Artinya ada penambahan nilai yang nanti kita ketahui. Yuk kita hitung apa saja tambahan nilai tersebut. Kembali lagi ke harga jual di Thailand yang senilai 361 jutaan. Dari harga jual ini tentunya sudah termasuk keuntungan dealer. Untuk menentukan harga dasar motor atau harga faktur motor tersebut, kita asumsikan keuntungan dealer dan biaya lain yang timbul adalah 30%. Sehingga harga dari pabrikan atau harga fakturnya adalah 70% dikali 361.111.608 sama dengan 252.778.126 rupiah. Nilai ini yang nanti akan menjadi dasar-dasar perhitungan biaya-biaya yang muncul dari kegiatan impor ke Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean, nilai impor barang kena pajak adalah harga faktur barang, cost, ditambah biaya asuransi, insurance, ditambah biaya angkut atau biaya kirim hingga tiba di Indonesia atau freight, disingkat CIF, Cost, Insurance, and Freight. Sekarang, mari kita hitung nilai impor dari Honda CBR 1000 RR ini. Harga faktur barang Rp252.778.126, asuransinya 0,25% dikali harga faktur sama dengan Rp631.945. Biaya kirim kita asumsikan 15 juta. Jadi nilai impor barang tersebut kita jumlahkan semua menjadi Rp264.410.071. Barang yang diimpor dan memasuki wilayah negara Indonesia akan dikenakan bea masuk. Bea masuk diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana tarif bea masuk untuk sepeda motor CBR 1000 RR adalah 40% dari nilai impor. Sehingga bea masuknya sama dengan Rp268.410.071 dikali 40% sama dengan Rp107.364.028. Selanjutnya kita hitung PPN BM, yaitu 125% dari nilai impor barang ditambah bea masuk. Biaya impor barangnya Rp268.410.071 ditambah bea masuknya Rp107.364.028 sama dengan Rp375.774.099. Maka PPN BM-nya sama dengan Rp375.774.099 dikali 125% sama dengan Rp469.717.623. Kemudian kita hitung PPN-nya yaitu 11% dari nilai impor barang ditambah bea masuk yang tadi 375 juta ini. Jadi sama dengan Rp41.335.150. Mari kita jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dari proses impor sepeda motor Honda CBR 1000 RR dari Thailand hingga sampai ke Indonesia, yaitu totalnya adalah Rp886.826.872. Nilai Rp886 juta ini adalah nilai Honda CBR 1000 RR tiba di Indonesia. Masih ada biaya-biaya lain seperti biaya penanganan barang hingga tiba di dealernya, biaya promosi, biaya display atau tempatnya,
biaya penjualan, margin keuntungan, biaya balik nama, dan lain-lain. Sehingga jika kita asumsikan seluruh biaya ini 20%, maka asumsi nilai harga jual motor di Jakarta menjadi 120% dikali Rp826.826.872, yaitu berada di angka Rp1.064.192.246. Angka dan nilai yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan data internet dan asumsi tersendiri, sehingga hasilnya bisa berbeda-beda. Terjawab kan? Kenapa motor yang sama tapi harga di Indonesia 3 kali lipat lebih tinggi? Karena ada tambahan biaya-biaya yang telah kita hitung bersama dan melekat pada motor tersebut, sehingga harga motornya naik 3 kali lipat. Itulah mengapa banyak perusahaan otomotif yang membuat pabrikannya di Indonesia, agar terhindar dari biaya import, bea masuk, dan yang paling utama adalah PPNBM yang sangat mahal dibanding dengan merakit produknya di Indonesia. Nah, begitulah cara perhitungannya. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, pajak aman, hidup nyaman. Jika ada komentar ataupun konsultasi perihal perpajakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses!